Olah TKP, uji balistik, pemeriksaan digital, otopsi ulang sampai rekonstruksi. Kayaknya udah hampir semua hal dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J seterang-terangnya. Dan yang paling baru, upaya yang dilakukan oleh polisi adalah memeriksa tersangka dengan menggunakan lie detector atau deteksi kebohongan. Namun upaya yang kali ini justru malah dikritisi karena emangnya akurat, emangnya perlu, bukannya malah jadi mundur dari fakta-fakta yang udah diungkap saat ini. Saya Sylvia, kita diskusi. Senin lalu, 3 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Maruf diperiksa lagi oleh polisi. Tapi kali ini pemeriksaannya agak berbeda karena menggunakan lie detector atau deteksi kebohongan. Kemudian hari Selasa, Putri Chandrawati yang juga sudah berstatus tersangka dan ART-nya yang berstatus sebagai saksi juga diperiksa tingkat kejujurannya. Menurut polisi, penggunaan lie detector menjadi salah satu pertimbangan penyidik dalam memperkuat temuan fakta. Uji poligraf, sekali lagi saya jelaskan, bertujuan untuk memperkaya alat bukti petunjuk. Kita pasti udah sering banget dengar soal lie detector ini. Saya pun sebagai orang awam gak pernah melihat langsung gimana mekanisme kerjanya. Biasanya cuma di film-film, tapi untuk memberikan gambaran kurang lebih seperti ini. Lie detector terhubung dengan mesin poligraf. Mesin inilah yang melakukan analisis respon fisiologis melalui sensor yang secara fisik dihubungkan ke terperiksa. Misalnya, sensor dihubungkan ke bagian dada dan jari untuk melihat perubahan tekanan darah hingga kecepatan detak jantung dan pernafasan. Hasilnya nanti akan berupa print out. Contohnya bila jawaban jujur, gelombang tidak terdeteksi. Jadi grafiknya datar aja. Sebaliknya jika ada indikasi berbohong, gelombang sensor jadi bergetar cepat. Lalu apakah hasil lie detector ini bisa dikatakan akurat? Ahli psikologi forensik Reza Indragiri punya analisanya. Salah satu yang juga perlu didalami polisi saat ini adalah soal BAP Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Soal adanya pelecehan seksual atau perkosaan yang terjadi di Magelang. Isu ini awalnya sempat muncul, kemudian meredup seiring dengan fakta-fakta yang bertolak belakang dan kemudian belakangan ini sedang mencuat lagi. Yang pasti dari hasil rekonstruksi terungkap. Setelah peristiwa yang disebut-sebut sebagai pelecehan seksual itu, Putri masih bertanya kepada Ricky Rizal, di mana Yosua. Yosua masih menghadap Putri di kamar pribadi. Keduanya bahkan masih satu rombongan menuju Jakarta. Dan melihat relasi keduanya, Putri Chandrawati sebagai istri jenderal, Brigadir Yosua sebagai ajudan, mungkinkah yang katanya pelecehan seksual ini terjadi? Kalau mengutip kata netizen, cuma Putri dan Tuhan yang tahu. Yang perlu kita ingat, proses penegakan hukum tidak bertumpu pada keterangan tersangka, melainkan pada pembuktian. Jadi bebas tersangka mau merangkai cerita apa, karena yang paling penting adalah bagaimana penyidik bisa menyimpulkan fakta. Saya Skolastika Sylvia, makasih sudah diskusi.